Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Devita Syafitri dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh keturunan pada penyakit Alzheimer dan demensia. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi Alzheimer demensia. Demensia adalah hilangnya fungsi kognitif secara multidimensional dan terus-menerus disebabkan oleh kerusakan organik sistem saraf pusat, tidak disertai oleh penurunan sementara. Penyakit Alzheimer adalah penyakit degeneratif otak dan penyebab paling umum dari demensia. Hal ini ditandai dengan penurunan memori, bahasa, pemecahan masalah, dan keterampilan kognitif lain yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Penurunan ini terjadi karena sel-sel saraf atau neuron di bagian otak yang terlibat dalam fungsi kognitif telah rusak dan tidak lagi berfungsi normal, dilansir dari Alzheimer Disease International pada tahun 2015. Nah, yang kedua, apa sih penyebab Alzheimer demensia ini? Alzheimer diduga terjadi karena penumpukan protein beta amyloid yang menyebabkan plak pada jaringan otak. Secara normal, beta amyloid tidak akan membentuk plak yang dapat menyebabkan gangguan sistem kerja saraf pada otak. Namun, karena terjadi misfolding protein, plak dapat menstimulasi kematian sel saraf. Penyakit Alzheimer ditandai dengan perubahan-perubahan yang bersifat degeneratif pada sejumlah sistem neurotransmitter, termasuk perubahan fungsi pada sistem neural monoaminergik yang melepaskan asam glutamat, noradrenalin, serotonin, dan serangkaian sistem yang dikendalikan oleh neurotransmitter. Perubahan degeneratif juga terjadi pada beberapa area otak seperti lobus temporal dan lobus parietal, dan beberapa bagian di dalam korteks frontal dan gyrus singulat menyusul dengan hilangnya sel saraf dan sinapsis. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek yang saya wawancarai. Subjek yang saya wawancarai itu adalah tetangga dari pasien yang saya tuju. Nah, pasiennya itu merupakan lansia usia 60 tahun dan didiagnosis terkena Alzheimer sejak usia 54 tahun. Tidak ada perubahan yang signifikan sekali, hanya saja badan pasien terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Beliau bisa terkena Alzheimer demensia disebabkan dari keturunan keluarganya. Selanjutnya akan saya bahas tentang analisis dan cara penanganan pasien Alzheimer demensia. Kita mulai dari analisis dulu ya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pasien hanya mengalami lambat berbicara dan kurangnya nafsu makan hingga terlihat kurus. Beliau mengalami lambat merespons saat berbicara karena jika diajak ngobrol atau ditanya sesuai, beliau pasti lama untuk menjawabnya, entah sedang memproses jawaban atau satu hal lainnya. Namun sudah dipastikan beliau mengalami speech delay. Pasien bisa mengalami speech delay karena ini salah satu dampak dari Alzheimer. Nah, gimana sih cara penanganan penyakit Alzheimer ini? Yang pertama, pasien Alzheimer demensia bisa menggunakan obat, 3 obat, yaitu donepezil, rivastigmine, dan memantin. Namun, ketiga obat itu harus sesuai takaran dari resep dokter, karena Alzheimer demensia ini memiliki tingkat stadium dan masing-masing stadium pasti berbeda resep obatnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.